Gue mau share screen, Dim. Coba. Ini teman, nama aku Emeria. Di sini aku akan diskusi sebentar tentang latihan soal pengetahuan kuantitatif. Ini kelas 12 semua ya? Iya, kebanyakan. Oke. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Oke, aku mulai aja ya langsung ya. Udah pada siap kan belajarnya? Udah, Kak. Oke. Nah, sebelum aku jelasin, untuk nomor 1 ini, ada yang tahu nggak hasilnya berapa? Tebak aja gitu. Ada yang tahu? Atau aku langsung jelasin aja? Oke, aku langsung jelasin aja ya. Sebenarnya ini kita langsung jabarin aja sih. Diberikan 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X min 1 per 2 pangkat X plus 1 dikurang 2 pangkat X. Mana yang bernilai sama? Nah, kalau kayak gini, kita jabarin dulu. Jabarinnya berarti pakai plus. Di sini berarti 2 pangkat X, kita tulis. Bentar ya. Bentar. Oke, 2 pangkat X ditambah 2 pangkat X min 1. Berarti bisa kita jadiin jadi 2 pangkat X dikali 2 pangkat min 1. Jadi 2 pangkat min 1 itu kan setengah ya. Kita langsung tulis setengah ya. Oke. Ini bisa aku nggak enak bentar. Oke, yang bawah juga sama, berarti 2 pangkat X. Kita tulis 2 pangkat X dikali 2 pangkat 1, berarti 2 ya. Dikurang 2 pangkat X. 2 pangkat X. Nah, kalau udah kayak gini, kita bisa... Nah, ini jadi berapa nih yang atas? Ada yang tahu nggak? Kalau yang tahu, open mic aja ya. Jadi berapa yang atas? 3/2. Oke, 3/2 kali... 3/2 dikali 2 pangkat X ya? Iya. Sebentar. Dua pangkat X per yang bawah jadi 2x. ya 2 pangkat X. Pangkat X. Nah, kalau udah kayak gini, berarti tinggal kita coret aja ya. 2 pangkat X. Jadi hasilnya 3/2. Maka jawabannya yang B. Oke. Sampai sini ngerti? Paham, Kak. Paham. Oke, aku lanjut ya. Nah, yang ke nomor 2 ini pertidaksamaan. Pertidaksamaan biasanya banyak nih di TPS, TBK. Ada yang tahu caranya gimana untuk nomor 2? Kalau ada yang tahu, bisa ini aja ya, open mic. Ada yang tahu? Aku kasih waktu 30 detik deh buat ngerjain. Y minus X lebih kecil dari N. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nggak harus habis karena kan kita carinya ini doang ya, X mini doang ya. Berarti kita harus nyari biar hasilnya X mini ya. Nah, di sini kita langsung eliminasi aja. Jadi ditambah ya.
Apa dikurang? Kak. Jadi berarti Kak, itu tandanya nggak berubah, Kak, yang N. oh iya, lupa. Harusnya berubah ya. Udah aku nggak ngeliat. Sebentar ya. Nah, harusnya. Maaf ya. Oke. Nah, berarti kalau udah kayak gini, jadi kita tambah aja. Jadi X min Y. Ya, lebih kecil dari M min N. Oke, jadi jawabannya X min Y pasti lebih besar dari M dikurang N. Berarti jawabannya B ya. Sampai sini ngerti? Ngerti, Kak. Ini aku kelambatan apa gimana ya? Delay nggak sih tadi ininya? Iya, Enggak Kak, ya? delay. Iya, Kak. Oke. Kak, bisa kasus lagi nggak buat screenshot? Oke. Oke, udah ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini aku punya soal X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 11. Dan X plus Y lebih besar dari X min Y. Mana yang memungkinkan untuk X min Y? Ayo. Aku kasih waktu 30 detik untuk ngerjain ya. Oke, udah. Udah ada yang bisa jawab? Bentar, Kak. Oke. Bukan. Nanti kalau misalnya 4 berarti bukan lebih besar dong jadinya. Oke. Nah, kita lihat aja nih ya. Di sini kan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16 kan. Nah, berarti bisa kita faktorkan jadi X min Y dikali X plus Y sama dengan 16. Nah, karena kalau misalnya X plus Y sama dengan X min Y berarti X min Y kan 4 ya. Coba aku jabarin dulu. X min Y. X min Y. Sini X plus Y sama dengan 16. Nah, otomatis ini sama ya. Jadi 4 kali 4. Ya kan? Berarti X min Y-nya sama dengan 4. Nah, sedangkan di sini tulisnya X min Y-nya harus lebih kecil dari X plus Y. Berarti jawabannya 3, Kak. iya, benar 3. Oke, 3. Ada yang nggak ngerti kenapa bisa jawabannya 3? Ada yang nggak ngerti? Nggak apa-apa, kalau nggak ngerti open mic aja. Saya kurang paham, Kak. Kenapa? Saya kurang paham. Oh, kurang paham. Oke. Sebentar ya. Nah, di sini kan kita jabarin nih, X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 16. Nah, terus jadi X min Y dikali X plus Y sama dengan 16. Apabila X min Y itu sama dengan X plus Y, misalnya ini sama nih, ini sama dengan X min Y sama dengan X plus Y itu, berarti X min Y-nya sama-sama 4 kan? Sama X plus Y, ngerti nggak? Misalnya X min Y sama dengan X plus Y, itu berarti 4. Sebentar. Berarti ini 4 kali 4 kan? Tadi kalau misalnya ininya sama. Nah, tapi di sini
Namun di sini ada syaratnya, X plus Y harus lebih besar dari X min Y. Berarti X min Y ini harus lebih kecil dari 4. Gitu. Makanya jawabannya 3. Oh, oke. Oke. Makasih, Kak. Ya, aku lanjut ya. Nah, soal selanjutnya yaitu di sini ada soal 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10 dan Y sama dengan X plus 5. Mana nilai terbesar untuk bilangan bulat X plus Y? Ini opsinya kurang, jadi nggak usah lihat opsi ya. Oke, di sini ada yang tahu gimana caranya? Atau enggak nih, opsi D 24, opsi E 25. Ya. Ini opsi A 18, opsi B 20, opsi C 23, opsi D 24, opsi E 25. Dua empat nggak sih, Kak? Nah, ya benar. Gimana tuh? Bisa jelasin nggak caranya gimana? Kamu yang ngomong, aku yang nulis deh. Ya, kalau aku tadi kan itu X-nya besar dari 5, kurang dari 10. Berarti pilih 10 kan nggak boleh. Berarti pilih 9. Nah, untuk nyari Y-nya, 9 ditambah 5 kan jadinya. Jadi 14. Nah, terus X plus Y, jadi 14 tambah 9. Oke. Aku jelasin pakai cara aku sendiri ya. Tadi udah benar kok. Jadi di sini Y sama dengan X plus 5. Berarti X plus Y itu sama dengan berapa? Kalau Y sama dengan X plus 5. X plus Y sama dengan? Kalau Y sama dengan X plus 5, kalau X plus Y sama dengan? 2x plus 5. Oke, 2x plus 5. 2x plus 5. Nah, kalau udah kayak gini, kita lihat ininya syaratnya 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Nah, biar 5 lebih kecil dari X lebih kecil dari 10. Nah, di sini biar apa ya? Kak, 2X tambah 5 itu dari mana, Kak? Kenapa 2X plus 5? Itu dari, kan ini kan Y-nya di X plus 5. Kalau ditambahin X, ruas kiri ditambahin X, berarti ruas kanan juga ditambahin X. Jadi X plus Y sama 2X plus 5. Oke. Nah, udah kayak gini, berarti kita harus cari biar ini bisa yang tengah ini biar Y sama dengan X plus 5. Atau 2X plus 5. Kan yang ditanya X plus Y ya. Berarti yang tengah ini harus 2X plus 5. Gimana caranya biar jadi 2X plus 5? Ada yang tahu? Berarti dikali 2 dulu ya. Berarti ini semua ini harus dikali 2. Nah, berarti 10 lebih kecil dari 2X lebih kecil dari 20. Oke. Udah kayak gini, biar hasilnya 2X plus 5 berarti harus ditambah 5. Berarti semuanya ditambah 5. Berarti 15 lebih kecil dari 2X plus 5 lebih kecil dari 25. Berarti mana nilai terbesar untuk bilangan bulat X plus Y? Nah, di sini X plus Y-nya ini di antara 15 sama 25. Aku ubah jadi X plus Y dulu. Oke. Nah, berarti nilai terbesarnya berapa? 24. Bener kan? Kan nggak boleh 25, nggak boleh 15. Jadi antara itu yang paling besar ya 24. Berarti nilainya 24. Sampai sini ngerti nggak? Ngerti, Kak. Oke, yang lain? Kalau nggak ngerti bilang aja ya, atau aku kecepatan. Paham kok. Oke. Aku lanjut ya.
Aku lanjut. Enggak, di sini Dani dapat memotong rumput halaman rumahnya dalam 30 menit. Dengan bantuan adiknya, mereka dapat memotong rumput halaman rumahnya dalam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan adiknya untuk memotong rumput halaman rumahnya sendiri? Ada yang bisa interpretasikan gimana bentuk soalnya? Ayo. Model matematikanya ada yang tahu nggak gimana? Halo. Oke, aku ini aja ya, tulis. Di sini kan Dani dapat memotong rumput halaman rumahnya dalam 30 menit. Berarti dengan bantuan adiknya. Berarti kalau misalnya sama-sama adiknya sama Dani, itu berarti kan 1/20 ya. Karena itu 20 menit. 1/20. Kenapa 1/20? Nanti aku jelasin. Sama dengan di sini kalau Daninya sendiri itu 30 menit, berarti kita tulis 1/30. Nah, yang ditanya itu berapa sih kalau adiknya sendiri untuk memotong rumput halaman, berapa waktu yang dibutuhkan adiknya sendiri. Berarti kita nggak tahu nih. Jadi 1/T. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung ini aja ya, samain penyebut. Kan di sini ruas kiri 20, ruas kanan 30. Atau enggak dikali aja. Nah, dikali, atau samain penyebut aja deh. 60 berarti sini 3/60 dikurang, ini pindah ruas 1/30-nya ke ruas kiri 10. Oke, 2 sama dengan 1/T. Nah, kalau udah kayak gini, berarti T-nya sama dengan berapa? 60 menit. Berarti 1 jam ya. Jawabannya C. Sampai sini ngerti? Mer, itu model matematikanya bisa 1/20 gimana ya? Gimana ya, dengan bantuan adiknya mereka dapat memotong halaman. Jadi itu emang kayak rumusnya gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak kalau peluang kayak misalnya di antara kita kayak misalkan aja gitu loh. Apa ya rumusnya ya? Pokoknya kalau ada soal kayak gini, itu kayak pakai 1/T gitu loh. Oke. Ngerti nggak? Aku bingung ngomongnya gimana ya. Dani dapat memotong halamanya dalam 30 menit. Ngerti nggak? Berarti kalau waktu itu dibalik ya. Kenapa? Aku nggak kedengeran. Kalau perbandingan waktu itu di seper ya? Gitu. Kenapa 1/20-nya disama dengan ini? Karena ini kan kayak hasil lagi tuh kan. Kalau misalnya sama-sama jadi 1/20. Nah, sama dengan kalau ini yang sendiri-sendirinya. Misalnya ini Daninya 1/30 ditambah adiknya sendiri. Oke, sampai sini ngerti nggak? Kak mau nanya. Iya, boleh. Itu kan kenapa kok 1/20 bukan 2/20? Soalnya kan 2 orang itu. Kita lihat nih, dengan bantuan adiknya mereka dapat memotong rumput halaman rumahnya dalam 20 menit. Nah, jadi kalau misalnya si Dani sama adiknya itu hasilnya tuh 20 menit gitu loh. Jadi 1/20 bukan 20/20. Gitu. Ngerti nggak? Oke. Nanti aku kasih pembahasannya deh ya, ininya, lebih jelasnya di grup. Oke, lanjut nggak? Atau masih mau ini? Mencerna dulu. Lanjut, Kak. Oke, lanjut.
Nah, ya ini. Seorang pria berjalan dengan kecepatan 10 km per jam. Nah, setiap 10 km ia beristirahat selama 6 menit. Berapa menitkah yang dibutuhkan untuk berjalan 50 km? Ini gampang. Coba. Ada yang bisa ini nggak jawab nggak? Ayo, jawabannya berapa? Ratus bukan sih, Kak? Berapa? Ada yang jawab tuh 330. 330, Kak. Ayo. Nah, ini emang soalnya ngecoh gitu, bukan 330 tapi. Aku juga awalnya jawabnya itu, cuma oh iya ya. Coba hitung lagi. Bukan 300. Bukan. 324 jadi, ya? Iya, 324. Kan dia kan berjalan 50 km. Istirahatnya berapa kali? Nah, 10 km pertama dia istirahat 1 kali. Terus ditambah 10 km lagi dia istirahat 2 kali. Jadi udah 20 km ya. Nah, terus tambah 10 km lagi dia istirahat sekali lagi. Jadi 30 km itu udah menghasilkan 3 istirahat. Nah, habis itu dia nambah 10 km lagi. Jadi 40 km 4 kali istirahat. Nah, habis itu yang terakhir 10 km terakhir dia udah nyampe. Berarti istirahatnya cuma 4 kali kan, bukan 5 kali. Gitu. Jadi ini sudah 10 nih. Ngerti nggak? Dia 50 km. Aduh, 5-nya. 50 km. Nah, tapi dia istirahatnya 4 kali. Soalnya yang 1 kalinya itu dia udah nyampe. Tuh. 4 kali karena apa tadi, Kak? Yang terakhir ya, itu udah nyampe. Yang 10 km terakhir dia udah sampai ke tujuan. Jadi nggak usah istirahat lagi. Udah sampai. Oke. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti, Kak. Oke. Ingat ya, jangan terkecoh. Jadi harus ini benar-benar ngamatin soalnya. Aku lanjut ya. Nah, di sini disajikan tabel berikut. Yang A sisa ketika 10 pangkat 11 dibagi 2. Yang B sisa ketika 3 pangkat 13 dibagi 3. Nah, berarti jawabannya yang mana nih? Opsinya yang A itu A lebih besar dari B, B itu B lebih besar dari A, yang C A sama dengan B. Yang D itu informasi yang diberikan tidak cukup untuk memilih salah satunya. Oke. Apa jawabannya? Yang B nggak sih, Kak? Enggak. Bukan. Bosan. Oke. Ada yang itu tahu jawabannya? A bukan, Kak? Bukan. Nanti aku bakal ada abis ini ada ini ya, kayak di grup nanti aku kasih tryout gitu kayak gini. Soalnya mirip-mirip kayak gini cuma angkanya dibedain. Ya. Jawabannya itu C. Kenapa bisa C? Ada yang tahu nggak? Di sini kan sisa ya. Sisa ketika 10 pangkat 11 dibagi 2. Nah, 10 pangkat 11 itu bisa dijadiin 2 pangkat 11 dikali dikali 5 pangkat 11. Nah, berarti di sini kan ditanya sisa
sisa ya. Sisa ketika 10 pangkat 11 dibagi 2. Nah, 2 pangkat 11 ini kan bisa dibagi 2. Berarti nanti jadinya habis dibagi kan? Ngerti nggak? Jadi habis dibagi. Habis dibagi 2 pangkat 11. Tuh. Nah, untuk yang B juga sama, sisa ketika 3 pangkat 13 dibagi 3. Nah, karena ini bisa dibagi 3, berarti nggak ada sisanya dong. Jadi sisanya 0. Jadi habis juga. Berarti A-nya sisanya 0, B-nya sisanya 0. Jadi C jawabannya. Saya nggak paham yang 2 pangkat 11 kali 5 pangkat 11 jadi habis itu, Kak. Habis. Oke. Ya, Nah, sebentar ya. Soalnya kan yang habis kan 2 sama 2, Kak. 5-nya dikemanain, Kak? Bentar ya. Ini kan kayak sisa gitu loh, kayak kalau itu kan 5 pangkat 11 itu bukan sisa jadinya. Jadi itu namanya apa ya? Kayak bilangan itu. Misalnya kita punya 10 nih. Ya kan? 10 habis dibagi 2 nggak sih? 10 habis dibagi 2 nggak? Habis. 5 kan sisanya ya? Bukan 5 sisanya, tapi bilangan itu sendiri kan. Misalnya bilangan 10 bagi 2 tuh 5. Nggak ada sisanya kan. Misalkan kalau misalnya 11 nih. 11 dibagi 2. Itu 5 sisa 1. Nah. 5 sisa 1. Nah, maksudnya tuh sisanya tuh ini nih, kayak gini nih, kayak sisa 1 gitu. Tuh, ngerti nggak? Harus dijabarin kayak gitu, Kak. Kenapa? Berarti nggak harus dijabarin 2 pangkat 11 kali 5 pangkat 11. Iya, nggak harus. Sebenarnya nggak harus. Cuma ini aku biarin aja. Ini kan 10 bagi 2 kan bisa ya, jadi nggak ada sisa. Jadi habis dibagi. Gitu. Kata-kata habis dibagi. Sampai sini ngerti nggak? Atau aku lanjut atau gimana? Lanjut aja, Kak, boleh. Di sini pada persegi ABCD diketahui ini nih gambar ini. Terus 1 DE sama dengan EF sama dengan FC sama dengan DG sama dengan GH sama dengan HA. Berarti ini kayak semuanya sama ya. Itunya ukurannya. FK dan FL tegak lurus CD. Oke, GK dan HL tegak lurus AD. Rasio antara luas daerah yang diarsir dan luas persegi ABCD adalah, kalian tahu gimana? Jadi yang kita cari perbandingan antara luas daerah yang diarsir yang hitam ini dengan luas persegi ABCD. Dengan semuanya nih, luas persegi ABCD. Ayo, ada yang tahu nggak? Ini nggak ada opsinya. 2/3 nggak? Nah, iya benar. Nah, jadi kenapa bisa 2/3? Di sini kita lihat nih, ini kan bisa 3 kotak ya. Yang DE itu 1 kotak, EF 1 kotak, FC itu 1 kotak, berarti 3 kotak. Nah, ke bawah itu juga 3 kotak. Nah, berarti kita hitung aja yang diarsir ya. Yang bawah kan ini 3 kotak ya, 1, 2, 3. Ke atas juga 3 kotak, berarti tinggal 2 kotak, berarti 3 tambah 2, 5 kotak. Nah, terus untuk yang persegi DEKG itu juga 1 kotak, berarti 5 tambah 1, 6 kotak. Yang diarsir 6 kotak. Nah, terus dengan luas persegi ABCD. Total kotak yang ada di persegi ABCD itu ada berapa? Ini kan 3 ke atas, ke samping 3, ke bawah 3. Berarti ada 9. Berarti 6 banding 9. Oke. Atau 2/3. Oke. Sampai sini paham? Paham ya?
Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Kak? Di sini ada soal jika fx sama dengan 2021 pangkat x, nilai dari 2021 log f 2020. Ada yang bisa jawab? Berapa jawabannya? Pertama kita masukin dulu ya fx-nya. Di sini kan f-nya 2020 yang ditanya. Berarti kalau misalnya f 2020 jadi F 2020 berarti 2021 pangkat 2020 ya. Pangkat 2020. Kalau 2021 log F 2020 berarti jadi 2021 pangkat 2020. Nah, sifat logaritma yang pangkat ini bisa dikedepanin ya. Sifatnya ini. Oke. Jadi 2020 dikali 2021 log 2021. Jadi berapa tuh? 2021 log 2021. 1. Jadi hasilnya 2020 kali 1 berapa? 2020. Oke, 2020. Nah, udah jawabannya berarti 2020. Oke. Ada soal lagi nggak ya? Sebentar. Tadi yang belum yang mana ya? Nah, yang ini udah belum nih, yang seorang kakek tadi. Belum ya? Yang mana, Kak? Yang ini nih. Tadi aku ini screen sharingnya apa? Masih tetap. Masih yang FX. Oh ya, maaf. Sebentar. 36 kali selisih kedua jumlahnya. Berapa jumlah koin emas yang dimiliki kakek tersebut? Ada yang tahu model matematikanya gimana? Kalau yang tahu, ngomong aja nanti aku tulis. Jadi X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 36 X min Y. Ya. Bentar. Oke. Oke. Nah, di sini jadinya gimana nih? Kalau udah. Berarti ini kita faktorin ya, X kuadrat min Y kuadratnya. Jadi X min Y kali X plus Y. X min Y X plus Y ya. Nah, yang ini sama berarti tinggal kita coret-coret. X min Y kan, terus kiri kanan berarti kita coret. Jadi X plus Y sama dengan 36. Nah, di sini kan ditanya ya, berapa jumlah koin emas yang dimiliki kakek. Berarti kalau berapa jumlah, berarti X ditambah
Iya, berarti hasilnya 36. Oke. Sampai sini ngerti ya? Iya. Kayaknya soal aku habis deh. Sebenarnya banyak sih soal, cuma kayak aku belum ini kopi. Jadi udah selesai ya. Atau ada yang mau tanyain dulu dari yang soal-soal tadi yang belum ngerti?